Bab 1781 Xingxi menanyakan kejahatan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Melihat sang pangeran akhirnya tidak melakukan apa-apa, Fang Yu mempercepat keretanya dan segera meninggalkan sarang raksasa itu. Pangeran akhirnya tenang, kata Su Jialu. Tidak, benda asinglah yang membuatnya tenang, bukan dirinya sendiri. Fang Yu berkata dengan ringan. Dia telah menatap sang pangeran dengan perasaan spiritualnya, dan ketika dia melihat bahwa sang pangeran telah mengangkat tangannya, dia hendak menyerang kereta itu. Pada saat ini, cahaya biru terbang dari puncak dada pangeran. Sejak saat itu, sang pangeran tiba-tiba berhenti. Jelas sekali, yang menenangkan sang pangeran adalah cahaya biru. Mengenai cahaya biru itu, Fang Yu dapat melihat melalui perasaan ilahi bahwa itu adalah sepotong batu giok atau semacamnya. Tapi kekuatan sihir yang terkandung di dalam batu giok itu sangat istimewa, jadi saya tidak melihatnya untuk beberapa saat. Tidak peduli apa, dalam pertempuran memperebutkan warisan abadi ini, kamu adalah pemimpinnya dan kamu menjadi pemenang utama. Su Jialu berkata, jika Anda memikirkan tentang kehadiran begitu banyak biksu terkemuka, Anda. Tepatnya, belum ada perkelahian. Fang Yu tersenyum tipis, dan berkata, mereka bahkan tidak memasuki reruntuhan, yaitu berkeliling di pinggiran, paling-paling mereka dianggap sebagai penonton. Petik 2. Apa yang dikatakan kepala itu benar, kata Su Jialu. Fang Yu memperhatikan perubahan nama Su Jialu, dan menyipitkan mata. Nah, sekarang warisan peri telah diperoleh, maka saya akan membicarakan hasil penilaian Anda. Mendengar ini, Su Jialu terkejut, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak berbicara, tetapi menatap Fang Yu dengan gugup. Apa basis kultivasi Anda saat ini? Fang Yu bertanya tiba-tiba. Wajah Su Jialu sedikit berubah, dan dia menjawab dengan sedikit malu, di bawah. Saat ini, hanya basis budidaya tiang langit tahap kedua yang tersedia. Jauh sekali dari pangeran, Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, oh, Tuan, kamu membandingkan pangeran denganku, itu membuatku agung. Su Jialu menghela nafas dan berkata, jika saya bisa membandingkannya dengan pangeran, saya tidak akan tinggal di kota Tianlong dan menjadi putra penguasa kota. Saya baru saja mengamatinya, dan saya merasa pangeran memang seperti itu. Fang Yu tersenyum, kamu punya kesempatan untuk mengungguli dia. Melampaui pangeran, Su Jialu menunjuk ke hidungnya dan berkata, saya sendiri tidak percaya ini. Kamu akan mengetahuinya di masa depan, kata Fang Yu, tetapi yang paling penting adalah kamu harus bekerja cukup keras. Su Jialu terkejut sejenak, memandang Fang Yu, dan berkata, kalau begitu kepala. Menurut kata-katamu, aku seharusnya lulus penilaianmu. Benar, ya, Fang Yu mengangguk. Bagus, apakah saya murid dalam atau murid luar, atau orang yang bertanggung jawab atas Anda, murid langsung? Su Jialu bertanya penuh harap. Saya sendiri tidak menerima murid, jadi tentu saja Anda tidak bisa menjadi murid langsung. Fang Yu menjawab dengan tenang, adapun sekte dalam atau luar, sekte Yuhua saat ini tidak memiliki level ini untuk saat ini, dan dianggap sebagai murid biasa. Adapun dari generasi ke generasi, hanya dari urutan sebelum dan sesudah bergabung dengan Yuhuamen misalnya, 3 anak yang saya terima di Yuhuamen beberapa hari yang lalu semuanya adalah kakak dan adik Anda. Hah, Su Jialu tercengang. Fang Yu berhenti bicara dan berbalik. Dia menaikkan kecepatan tank hingga ekstrim. Boom, di ketinggian, kereta kaisar berlari kencang seperti roket, melaju kencang, menimbulkan suara siulan. Namun kecepatan ini tidak cukup. Fang Yu mengeluarkan jimat ajaib dan mendesaknya untuk membiarkan seluruh kereta kaisar memasuki alam udara. Pemandangan di sekitarnya langsung berubah menjadi hantu kabur, dan kereta itu kembali dari sarang raksasa ke gerbang bulu dengan kecepatan yang sangat berlebihan. Pangeran kembali ke istana bersama sekelompok murid. Namun di tengah jalan, matanya, yang telah memikirkannya, menjadi dingin dan berhenti di udara. Anak suci, ada apa? Wajah banyak murid Tiangong di belakangnya berubah dan mereka bertanya. Pangeran menoleh untuk melihat kroni-kroni dari dinasti abadi dalam tim, dan berkata dengan dingin, saya tidak akan kembali ke istana surgawi untuk saat ini, ayo kembali ke kota kekaisaran. Kembali ke kota kekaisaran. Yang mulia, apakah Anda akan? Para kroninya tampak terkejut. Saya sangat penasaran,
mengapa begitu banyak kekuatan yang mengetahui informasi tentang lokasi spesifik dari warisan peri dalam waktu singkat? Putra mahkota memandangi kroni-kroninya, mulutnya sedikit terangkat, seolah tersenyum, tapi nyatanya tapi belum. Ungkapan ini sangat meresap. Saya benar-benar harus mengobrol baik dengannya. Kata pangeran lagi. Para kroni menjadi pucat. Dia tahu persis siapa dia yang ada di mulut pangeran. Dilihat dari penampilan sang pangeran, ini adalah pertarungan langsung. Yang mulia, apakah kita harus bertanya kepada Yuan Shi tentang masalah ini terlebih dahulu? Tanya kroni-kroninya. Kembalilah dan bicarakan hal itu. Kata pangeran dengan dingin. Di tengah perbatasan selatan, ada sebuah kota besar. Ini adalah kota kekaisaran dinasti abadi. Saat ini, di ruang belajar di bagian terdalam kota kekaisaran. Seseorang yang mengenakan jubah ungu emas dan topeng mendorong pintu ruang belajar sendirian tanpa pemberitahuan apapun. Duduk di belakang meja adalah sosok kekar, menghadap pria bertopeng dengan punggung, memegang sebuah buku kuno di tangannya. Pria bertopeng itu tidak berlutut, hanya menundukkan kepalanya sedikit, dan tidak berbicara. Apakah dia mendapat warisan peri? Kaisar abadi yang sedang membaca buku berinisiatif untuk berbicara. Tidak, pria bertopeng itu mengeluarkan suara pelan. Fang Yu berhasil mengganggu situasi gelombang www.novelringan.com. Gelombang Kaisar berkata, dan kemudian bertanya, dia tidak melawan Fang Yu. Petik 2. Tidak, Fang Yu memanggil kereta yang sangat mirip dengan kendaraan Tuan saat itu, dan mengejutkan Yang Mulia. Pria bertopeng itu menjawab, kendaraan Tuan. Nada suara Kaisar abadi juga tampak terkejut. Masuk selain itu, Yang Mulia berubah pikiran dalam perjalanan kembali ke Tiangong, dan saat ini sedang kembali ke kota kekaisaran. Pria bertopeng itu melanjutkan. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, Kaisar menutup buku kuno di tangannya dan berbalik perlahan. Pada saat ini, dia menampakkan wajah aslinya. Mengenakan jubah emas, dengan wajah persegi, dan janggut. Sepasang alis pedang sangat mendominasi, dan matanya penuh keagungan. Sekilas, Anda dapat dengan jelas merasa bahwa ini adalah atasan yang sombong. Ini adalah Yang Mulia Kaisar Dinasti Abadi, otoritas tertinggi yang menguasai lebih dari 400 kota di perbatasan selatan. Apakah dia akan membesarkan guru untuk menanyakan dosa? Sudut mulut Kaisar sedikit terangkat, seperti senyuman. Ekspresi ini persis sama dengan ekspresi yang ditunjukkan pangeran sebelumnya. Saya pikir terlalu banyak kekuatan yang hadir pada saat yang sama, membuatnya merasa ada yang tidak beres. Pria bertopeng itu menjawab, jika Yang Mulia tidak ingin bertemu dengannya, Anda dapat. Kaisar menyempitkan sudut matanya dan berkata dengan suara yang dalam, apakah menurut Anda saya tidak berani menghadapinya? Pria bertopeng itu menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Kaisar abadi berdiri dan berkata dengan nada yang sangat agung, saya akan pergi ke aula utama dan menunggunya sekarang. Saya ingin melihat apa yang dia inginkan. Setelah berbicara, Kaisar abadi keluar dari ruang kerja. Pria bertopeng itu menundukkan kepalanya dari awal sampai akhir. Setelah Kaisar abadi meninggalkan ruang belajar, pria bertopeng itu tiba-tiba berubah menjadi kepulan asap dan menghilang. Nanti di aula utama, ditemani kroninya, sang pangeran langsung menuju aula utama. Pada saat ini, Kaisar sedang duduk di kursi tinggi, dengan senyum tenang, menatap sang pangeran. Sepertinya ayah sudah tahu bahwa aku akan berbicara denganmu. Pangeran mengepalkan tinjunya dan menatap Kaisar, lalu berkata, tentu saja, dengan pamor sang pangeran saat ini, saya tidak berani mengabaikannya. Kaisar tersenyum. Mendengar kata-kata ini, mata sang pangeran sedikit berubah ketika dia melihat ke arah Kaisar, dan dia juga tersenyum. Karena Kaisar tahu bahwa aku akan datang kepadamu, dia juga harus tahu bahwa aku ada di sarang raksasa, kata sang pangeran. Ya, kudengar perjalanan pangeran menuju sarang raksasa tidak berjalan baik. Pada akhirnya, sepertinya dia tidak mendapatkan warisan surgawi. Kaisar abadi menghela nafas dan berkata, sayang sekali. Mengapa kamu menghela nafas, ayah? Ini hal yang luar biasa bagimu. Kata pangeran sambil menatap Kaisar. Kaisar menyipitkan matanya, memandang sang pangeran, dan bertanya, apakah pangeran mempunyai pendapat tentang saya? Tidak, beraninya aku. Ayah adalah Kaisar, Raja, dan aku hanya seorang menteri. Beraninya aku mempunyai pendapat tentang ayah. Pangeran menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu kamu datang kepadaku, kenapa?
Pada saat ini, nada suara kaisar menjadi rendah. Penampilan dan nada yin dan yang sang pangeran membuatnya sangat tidak bahagia. Sebenarnya tidak apa-apa, saya hanya ingin memberitahu kaisar, Anda tidak boleh membuat lebih banyak masalah karena kesalahan kecil, dan untuk menghadapi kesulitan yang ada di depan Anda. Pangeran berkata perlahan, kalau tidak, kamu pasti akan menyesalinya. Petik 2. Wajah kaisar berwarna hijau, dia membanting meja, dan pegangan yang terbuat dari safir yang sangat berharga langsung hancur. Dia berdiri, berjalan perlahan menuruni tangga, menuju sang pangeran. Sang pangeran berdiri diam, tidak bergerak. Kamu baru saja mengatakan itu sangat bagus, selama aku menjadi kaisar selama sehari, kamu hanyalah seorang menteri, dan bagaimanapun juga kamu akan berada di bawahku. Kaisar abadi berjalan ke arah pangeran dan berkata dengan dingin, aku adalah rajamu. Lebih dari ayah kandungmu, tapi sekarang kamu, sepertinya tidak menatapku lagi. Beraninya anakmu. Pangeran segera menundukkan kepalanya dan menjawab, jangan berani. Kaisar abadi mendengus dingin dan berkata, kalau begitu, berlututlah untukku sekarang. Mendengar ini, sang pangeran tampak sangat menakjubkan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah ayahnya, yang mulia kaisar. Kaisar abadi dan pangeran saling memandang, kedua matanya terasa dingin tanpa henti. Suasana di aula utama menjadi tegang. Para kroni yang berdiri di belakang sang pangeran tidak memiliki darah di wajahnya saat ini, dengan kepala tertunduk, tubuhnya gemetar. Adegan konfrontasi antara ayah dan anak ini tidak akan pernah bisa disebarluaskan. Jika menyebar, seluruh dinasti abadi akan terguncang. Jangan berlutut, Kaisar abadi bertanya dengan mata dingin. Sang pangeran mundur selangkah, menggelengkan kepalanya, mengepalkan tinjunya dan berkata, dulu, anak laki-laki pasti mau berlutut, tapi sekarang, aku tidak mau. Mendengar kata-kata ini, kemarahan di dada Kaisar abadi benar-benar tersulut. Dia menatap sang pangeran, matanya memerah. Kamu, nafas Kaisar menjadi cepat. Yang mulia, ingat apa yang saya katakan, setelah itu. Anda harus berhati-hati. Setelah berbicara, sang pangeran mengepalkan tinjunya lagi, berbalik dan pergi. Orang kepercayaan itu memandang Kaisar yang berdiri di tempat seperti patung, dan segera berlutut, membenturkan kepalanya beberapa kali, lalu berbalik untuk mengejar sang pangeran. Di dalam aula utama, terjadi keheningan. Kaisar Yonghen berdiri di tempatnya, ekspresinya terus berubah. Wow, kepulan asap hijau keluar dari aula dalam dan berubah menjadi bentuk manusia di sampingnya. Itu adalah pria bertopeng tadi. Yang mulia, sayap pangeran sudah keras, dan sekarang dia tidak berani berlutut. Setelah beberapa saat, dia mungkin akan melawanmu secara langsung untuk mendapatkan kekuasaan. Suara bertopeng itu tenang seperti air, dan berkata, jadi, menurutku yang mulia tidak boleh melunak. Naik, Kaisar abadi berdiri di sana, wajahnya sangat muram, dan dia tidak berbicara. Tiamong melakukan yang terbaik untuk membina sang pangeran, dan itu sangat teliti. Pria bertopeng itu melanjutkan, dan peningkatan tingkat budidaya pangeran akan secara langsung mempengaruhi seluruh kota kekaisaran. Oleh karena itu, apa tujuan sebenarnya dari Tiamong, yang mulia seharusnya sudah jelas. Gerbang abadi tingkat pertama di dunia, kenapa kamu tertarik pada dinasti semi-sekuler seperti kami? Kenapa? Kaisar abadi menoleh, menatap pria bertopeng itu, dan bertanya dengan gigi terkatup. Selama itu manusia, itu mencari keuntungan. Ini adalah hukum yang tidak berubah selama ribuan tahun. Manusia topeng berkata dengan tenang, mengapa istana surgawi menyerang dinasti abadi? Tentu saja, ini untuk keuntungan lebih. Tidak perlu memikirkan hal ini. Hal yang mulia harus lebih khawatirkan adalah, pangeran saat ini hanya berjarak setengah langkah dari escape. Jika pangeran benar-benar mencapai alam pelarian, maka semuanya akan terlambat, yang mulia. Pada kalimat terakhir, tidak mungkin orang lain berbicara terus terang, atau berani berbicara terus terang. Tapi pria bertopeng itu berbicara dengan nada yang sangat tenang, seolah dia mengatakan hal sepele. Dan kalimat ini juga membuat Kaisar abadi, yang telah bekerja keras untuk menahannya, ekspresinya menjadi sangat mengerikan. Apa? Kaisar abadi sangat marah, dengan urat biru muncul di dahinya, dan tubuhnya meledak. www.novelringan.com. Gelombang tekanannya sangat menakutkan. Ledakan, tanah aula utama hancur dan seluruh aula utama berguncang. Pria bertopeng itu masih berdiri di samping,
seolah-olah dia tidak merasakan paksaan terakhir dari pria kuat di Escape Realm. Ini yang kamu paksakan padaku. Ini yang kamu paksakan padaku. Nada suara kaisar penuh amarah dan kebencian dengan gigi terkatup. Padahal, ia selalu optimis terhadap sang pangeran, jika tidak, ia tidak akan memilih putra kedua sebagai pangeran. Alasan Tiangong merekrut pangeran adalah karena keberadaannya. Namun setelah memasuki istana, pertumbuhan sang pangeran jauh melebihi ekspektasinya. Apalagi setelah direkrut oleh Ziyun Zhenren sebagai murid langsung, semuanya berbeda. Sang pangeran dengan cepat berjalan menghampirinya dan menjadi duri di matanya. Dan sekarang, tingkat keintiman antara pangeran dan Tiangong telah lama melampaui dirinya dan dinasti abadi. Begitu putra mahkota berkuasa, maka dia tidak hanya akan kehilangan posisi kaisar, tetapi juga dinasti abadi yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam keluarga mereka. Dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi, dia tidak bisa membiarkan dinasti abadi jatuh ke tangan sekte lain, bahkan jika pihak lain adalah sekte abadi tingkat pertama. Aku sudah memutuskan, aku tidak akan pernah membiarkan pangeran duduk di posisi ini. Kaisar menoleh, memandang pria bertopeng itu, dan mengucapkan setiap kata. Yang Mulia telah mengambil keputusan yang tepat. Pria bertopeng itu mengangguk, kalau begitu selanjutnya, tolong ikuti semua rencanaku. Apa rencanamu? Kaisar abadi memicingkan matanya dan bertanya. Cahaya aneh melintas di satu-satunya mata yang terlihat di wajah pria bertopeng itu, dan dia berkata tanpa terburu-buru, saya akan membicarakan rencana spesifiknya nanti, tapi saya dapat memberitahu Yang Mulia bahwa sosok paling penting dalam rencana itu, adalah Yu Huamen kepala saat ini, Fang Yu. Fang Yu dan Su Jialu sedang duduk di kereta kaisar, berlari kencang, dan segera kembali dari sarang raksasa menuju Laut Hijau. Saat saya kembali ke Yu Huamen, kebetulan saat itu sudah malam. Kepala, kamu kembali. Chen Ye kebetulan bertemu Fang Yu dan Su Jialu di gerbang sambil memegang tinjunya. Kebetulan Anda memberitahu semua orang di sekte kami untuk datang ke ruang diskusi. Saya ingin mengadakan pertemuan, kata Fang Yu. Ya, jawab Chen Ye. 10 menit kemudian, ruang pertemuan. Chen Ye, Xiao Xier, Zhong Chen, Su Jialu, dan ketiga anak yang direkrut kemarin semuanya hadir dan berdiri di tengah aula. Ketujuh orang ini adalah murid Yu Huamen saat ini. Sebagai orang suci Yao Qi, Mu Qingran juga mengikuti ke ruang diskusi, berdiri di samping memandang Fang Yu. Dia sangat penasaran, Fang Yu ingin mengatakan sesuatu. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah murid yang baru saja saya rekrut, dan juga junior Anda. Fang Yu memberi isyarat kepada Su Jialu untuk maju beberapa langkah. Su Jialu segera berjalan beberapa langkah ke depan, menoleh untuk melihat 6 orang di depannya, terbatuk, dan memperkenalkan dirinya, semuanya, kakak dan adik, saya Su Jialu, putra umur panjang. Kita sudah bertemu kemarin, dan kamu benar. Aku seharusnya bukan orang asing. Mulai sekarang, tolong jaga adikku. Menghadapi 4 anak yang belum dewasa di bawah 10 tahun, Su Jialu tidak merasa malu untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Oke, mundurlah, kata Fang Yu. Su Jialu diam-diam melirik Mu Qingran, yang berdiri di sisi aula, dan kembali ke barisan. Saya memanggil semua murid hari ini, terutama untuk memberitahu Anda beberapa aturan dan informasi dasar sekte tersebut. Kata Fang Yu, memandangi ketiga anak yang bersembunyi di belakang dengan takut-takut, dan menatap dengan mata terbelalak. Dia, yang sepertinya sudah kehilangan akal, berkata, kamu harus mendengarkan baik-baik dan mengingat. Saya hanya mengadakan pertemuan ini saja. Setelah Yu Huamen merekrut murid, kamu harus membicarakan hal-hal ini. Memahami, Su Jialu menjawab dengan keras. Mengenai kejayaan Yu Huamen di masa lalu, jika Anda tertarik, Anda bisa meminta seseorang untuk menanyakannya nanti. Saya tidak akan mengulanginya. Fang Yu berkata dengan ringan, adapun aturan yang ingin saya bicarakan, sebenarnya hanya ada 2 aturan. Pertama, senioritas di Sekte Yuhua diberi peringkat pada saat Anda memasuki pintu. Tentu saja, Chen Ye lebih tinggi dari Anda generasi, bukan di jajaran murid, dia saat ini adalah penatua agung dari Sekte Yuhua. Mendengar kata-kata ini, Chen Ye tertegun sejenak, lalu menundukkan kepalanya, mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih, Guru. Dan urutan para muridnya adalah Xiao Xier adalah yang terbesar. Dia adalah kakak perempuan utama, dan kemudian adalah jam terakhir, dan kemudian ada 3 anak di bawah umur.
Mereka memiliki generasi yang sama, dan yang terakhir adalah Sujialu yang baru saja memasuki pintu, kata Fang Yu. Sujialu memandang keempat anak di sebelahnya, dan berkata sambil tersenyum, kakak dan adik baik-baik saja. Keempat anak itu tampak ketakutan dengan ekspresi Sujialu, dan mundur beberapa langkah, mata mereka penuh kewaspadaan. Sujialu tersenyum canggung dan menggaruk kepalanya. Selain aturan generasi, aturan kedua adalah aturan keras. Menjadi murid Yu Huamen, kamu tidak boleh melakukan apapun yang merugikan Yu Huamen, kecuali kamu memberitahuku bahwa kamu ingin meninggalkan Yu Huamen dan mendapatkan persetujuanku, kata Fang Yu. Tak satu pun dari murid-murid itu berbicara, tetapi mendengarkan dengan cermat. Fang Yu memandang mereka dan berkata, peraturannya hanya dua hal ini. Itu saja, lalu saya akan memberitahu Anda tentang situasi gerbang Yuhua saat ini. Saat ini, musuh Yu Huamen masih banyak, tak terhitung jumlahnya. Dan sebagai murid Yu Huamen, kamu pasti akan berada dalam bahaya di saat-saat tertentu. Musuhnya terlalu banyak, dan banyak dari mereka yang berada dalam kegelapan, jadi, kamu harus memperhatikan keselamatanmu. Jangan selalu berpikir untuk meninggalkan gerbang bulu dan berlari keluar untuk berkeliaran. Di kalimat terakhir, Xiao Xier cemberut dan menundukkan kepalanya. Oke, mari kita bicarakan dulu, Chen Ye, apa yang ingin kamu tambahkan? Fang Yu memandang Chen Ye dan bertanya. Chen Ye menggelengkan kepalanya dan mengingatkan, Tuan, Anda belum memilih latihan untuk 3 anak yang Anda kumpulkan kemarin. Oh, Fang Yu mengangguk dan memandangi saudara ketiga. Bakat saudara ketiga tidak perlu diperiksa terlalu dekat. Setelah itu semua, karena bakat mereka hanya dapat dianggap biasa-biasa saja. Adapun metode kultivasi, mata Fang Yu berkedip, dan dia dengan cepat membuat keputusan, berkata, saya akan membiarkan mereka berlatih. Dao Jue Surgawi. Petik 2. Jalan Surga. Chen Ye tampak bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar latihan ini. Ini adalah teknik dalam ingatanku. Saya akan menulis tekniknya nanti, dan kemudian membiarkan Tian Dao Jue menjadi teknik dasar yang diperlukan untuk murid Yu Huamen. Kata Fang Yu. Petik 2. Ya, Chen Ye berkata dengan terkejut untuk beberapa saat. Oke, tidak ada yang lain, itu pertemuan sudah selesai. Fang Yu melambaikan tangannya dan berkata, mendengar pertemuan telah selesai, Su Jialu segera berbalik, melihat ke arah Mu Qingran di kejauhan, dan berjalan ke depan. Ketika Mu Qingran melihat Su Jialu mendekat, alisnya sedikit mengernyit. Gadis suci, di jalan Xia Sujia. Sujia memperkenalkan dirinya sambil tersenyum di jalan. Kamu sudah memperkenalkannya sekali. Mu Qingran mengerutkan kening. Saya hanya khawatir orang suci itu tidak mendengarnya, jadi saya ingin memperkenalkannya lagi untuk meningkatkan kesan orang suci itu terhadap saya, kata Su Jialu. Apakah ada yang kamu cari untukku? Mu Qingran bertanya gelombang www.novelringan.com gelombang tidak ada yang mendesak, hanya ingin berkomunikasi dengan orang suci, kata Su Jialu. Petik 2. Maaf, saya mungkin tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Anda, saya perlu mengurusnya 3 anak. Kata Mu Qingran, dan berjalan ke arah Fang Yu. Su Jialu membeku di tempatnya, ragu-ragu selama beberapa detik sebelum berbalik untuk melihat Mu Qingran. Saat ini Mu Qingran sudah berjalan ke tubuh Fang Yu, membisikkan sesuatu. Hati Su Jialu melonjak ketika dia melihat mata Mu Qingran ke arah Fang Yu. Orang suci, bukan. Su Jialu membuka matanya lebar-lebar dan menatap Mu Qingran, matanya penuh dengan keheranan. Bagaimana kalau kita mendiskusikannya? Su Jialu masih sok, tapi tiba-tiba ditepuk pundaknya. Tembakan acak ini begitu kuat sehingga Su Jialu hanya merasakan sakit di lengannya. Memutar kepalanya untuk melihat, ini terakhir kalinya tanpa ekspresi. Kamu, saudaraku, apakah kamu mencari sesuatu untuk dilakukan denganku? Su Jialu awalnya marah, tetapi mengingat apa yang dikatakan Fang Yu barusan, dia segera tersenyum dan secara proaktif menyapa. Mari kita diskusikan. Zhong Chen bertanya, masih tanpa ekspresi. Belajar, mungkin hari ini tidak bagus. Adiknya baru saja bergabung dengan Yu Huamen dan belum paham dengan banyak hal, jadi lebih baik menunggu 1 hari lagi. Su Jialu menolak. Ayo, Zhong Chen mengulurkan tangannya untuk memeluk Su Jialu, dan dengan paksa membawanya keluar. Su Jialu tidak hanya tidak bisa melawan, tetapi bahkan merasa sakit saat bernapas. Orang ini terlalu kuat. Baiklah, saudaraku, aku akan berdiskusi denganmu,
biarkan aku pergi dulu, dan aku akan pergi bersamamu. Su Jialu segera memohon belas kasihan. Di penghujung hari, dia melepaskan lengannya dan berkata, ikuti saya ke bidang seni bela diri. Su Jialu melihat sosok kekar Zhong Chen, menelan ludah, dan mengikuti ke depan. Teknik macam apa Tiandao Jue itu, saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Mu Qingran memandang Fang Yu di depannya dan bertanya dengan lembut. Itu adalah metode mental dasar. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, kamu bukan murid klan Yuhua, aku tidak bisa memberitahumu terlalu banyak. Saya tidak tahu bagaimana cara menyebarkannya. Mu Qingran berkedip dan berkata, bahkan jika kamu tidak mengetahuinya, aku tidak bisa memberitahumu. Fang Yu berkata, dan berjalan keluar, oke, saya harus menulis Tiandao Jue. Jika kamu tinggal di Yuhuamen, untuk sementara kamu dapat membantuku mengurusnya. 3 anak baru. Setelah berbicara, Fang Yu keluar dari pintu ruang diskusi. Mu Qingran tetap tinggal di ruang diskusi, memandang ketiga anak itu, dan menghela nafas ringan. Dia juga orang suci Yaoqi, sekarang di Yuhuamen, tapi Fang Yu digunakan sebagai pelayan untuk memanggilnya, dan jaraknya tidak besar. Namun entah kenapa, dia yang awalnya sombong tidak terlalu menolak permintaan Fang Yu. Fang Yu kembali ke rumah di gunung belakang, menuliskan isi setiap bagian dari Tiandao Jue dalam ingatannya di atas kertas secara lengkap, dan kemudian mengaturnya menjadi Tiandao Jue yang baru. Kemudian, dia meminta Chen Ye untuk mengambil seni rahasia Dao Surgawi ini dan menggunakannya untuk berlatih untuk keempat anaknya. Adapun hari terakhir, Su Jialu, dan 3 orang termasuk Chen Ye, teknik kultivasi mereka telah diselesaikan, dan tentu saja mereka tidak dapat lagi berlatih Tiandao Jue. Setelah menyelesaikan Dao Jue Surgawi, Fang Yu pergi ke peti harta karun lagi. Paviliun harta karun setelah disortir oleh Mu Qingran tampak tertata rapi, dengan segala jenis barang tertata rapi. Fang Yu langsung menuju ke rak buku tempat diletakkannya segala jenis buku, lalu mengeluarkan semua buku yang berhubungan dengan lingkaran sihir di dalamnya, dan menumpuk-tumpukan buku setinggi bukit. Setelah itu, dia membawa kelompok buku ini kembali ke Hausan dan mulai mempelajari buku-buku tentang formasi hukum. Waktu berlalu dengan cepat. Tempat duduk Fang Yu tinggal seminggu lagi. Dalam minggu ini, dia membaca semua buku tentang lingkaran sihir yang dia cari dari 3 sekte. Ini adalah pertama kalinya Fang Yu, yang telah hidup selama hampir 5.000 tahun, menyerap begitu banyak pengetahuan tentang seni lingkaran sihir. Dan pengetahuan tentang lingkaran sihir tidak hanya untuk budidaya buah lapisan misterius, tetapi juga sangat meningkatkan kemampuan lingkaran sihir Fang Yu. Namun, selama masa studi ini, Fang Yu memiliki perasaan aneh. Artinya, sebagian pengetahuan tentang lingkaran sihir dari Datian Chensing tampaknya jauh lebih dangkal daripada pengetahuan yang sama tentang lingkaran sihir yang dipelajari di bumi. Tapi, sepertinya sangat aneh. Masuk akal jika Datian Chensing, sebagai alam atas, memiliki lebih banyak aura dan orang-orang yang luar biasa. Maka pengetahuan tentang lingkaran sihir yang dipelajari oleh para biksu di sini seharusnya jauh lebih maju daripada yang ada di bumi. Namun faktanya terbalik. Mungkin teknik lingkaran sihir yang dikumpulkan oleh sekte ini terlalu dangkal, tidak dapat mewakili sebagian besar darinya. Fang Yu berpikir, Guru, perasaan Anda benar. Semua pengetahuan tentang Datian Chensing memang tidak sedalam dan sedetail pengetahuan di bumi. Pada saat ini, air mata yang sangat dingin tiba-tiba berkata, karena segala sesuatu tentang Datian Chensing, semuanya berasal dari bumi. Setelah mendengar kata-kata ini, Fang Yu teringat sebuah pernyataan. Bumi adalah nenek moyang umat manusia. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa halaman suci ingin menghancurkan kristal sumber bumi. Sebelumnya, Fang Yu juga mendengar dari Penatua Luntian dari Tanah Suci Yaoqi bahwa Datian Chen dan bintang-bintang pada awalnya adalah ras manusia, tetapi hanya setelah banyak diferensiasi yang rumit, barulah mereka menjadi seperti sekarang ini. Karena bumi adalah bintang nenek moyang umat manusia, mengapa ia berada di bidang yang lebih rendah? Sebaliknya, bintang-bintang langit besar yang berasal dari bumi berada di bidang atas. Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Alasannya sangat rumit. Ini adalah masalah yang perlu dipecahkan oleh pemiliknya. Kata air mata dingin menangis. Jika kamu tahu alasannya, sebaiknya kamu memberitahuku secara langsung, jadi aku tidak akan bisa mengambil jalan memutar sebanyak itu. Fang Yu bertanya, saya juga tidak tahu. Air mata dingin menjawab dengan tenang.
Petik 2 titik titik titik. Oke, Fang Yu tidak berkata apa-apa lagi. Dia berdiri, melihat tumpukan buku acak tentang lingkaran sihir di tanah, dan menggelengkan kepalanya. Minggu ini, dia telah melihat teknik lingkaran sihir ini secara menyeluruh, bahkan sedikit terkondisi. Sekarang, ketika dia melihat meja di depannya, dia akan memikirkan berbagai lingkaran sihir yang bentuknya serupa. Fang Yu berjalan keluar kamar, sampai ke tepi tebing di belakang gunung, berbaring. Saat itu masih pagi dan langit cerah. Ada kedamaian dan stabilitas di gerbang Yuhua. Minggu ini, tidak ada yang terjadi. Tapi ini hanya situasi di dalam Yuhuamen. Namun, batas selatan di luar gerbang Yuhua berada dalam kondisi yang sangat gelisah. Karena minggu ini, sebuah peristiwa besar terjadi di dinasti abadi. Kaisar abadi secara terbuka mengumumkan bahwa dia akan mengangkat seorang pangeran. Ketika semua kerabat dan kerabat kaisar di kota kekaisaran, termasuk pemilik kota besar, percaya bahwa pangeran akan mengambil posisi pangeran, kaisar abadi mengumumkan calonnya. Calon pangeran bukanlah pangeran, melainkan pangeran cilik yang baru lahir dan baru berusia 5 bulan. Ini yang termuda di antara para pangeran. Keputusan kaisar abadi menimbulkan sensasi di seluruh perbatasan selatan, dan bahkan perbatasan di sebelahnya pun hangat mendiskusikan masalah tersebut. Hal ini sepertinya tidak masuk akal, namun hanya dengan sedikit berpikir gelombang www.novelringan.com gelombang sudah bisa dipahami maksudnya. Kaisar akan menyatakan perang terhadap pangeran. Faktanya, kebanyakan orang pernah mendengar tentang kaisar dan pangeran dinasti abadi. Tapi demi wajah, kota kekaisaran selalu damai sebelumnya. Tapi sekarang, kaisar abadi telah menjadikan pangeran termuda sebagai pangeran, yang setara dengan mempublikasikan keadaan buruk antara dia dan pangeran. Kaisar dan pangeran jelas-jelas berebut kekuasaan. Bagi dinasti abadi, ini adalah peristiwa besar. Pertempuran di kota kekaisaran mengguncang seluruh perbatasan selatan, dan dalam 3 hari terakhir, ada berita lain dengan sensasi yang sama. Itu, mobil Tuan muncul kembali di dunia. Tidak ada yang tahu dari mana berita itu berasal. Namun semua orang sepertinya menganggap kejadian ini sebagai fakta, dan beritanya terus menyebar. Dan kata kunci dalam masalah ini, selain Tuan yang berdaulat, Yuhuamen, dan Fang Yu. Banyak orang sangat percaya bahwa Tuan yang berdaulat pasti telah meninggalkan warisan yang tidak diketahui kepada generasi mendatang sebelum dia pergi. Dan semua warisan ini diwarisi oleh Fang Yu, kepala baru Sekte Yuhua. Kereta emas itu hanyalah salah satunya. Dengan cara ini, dapat menjelaskan mengapa Fang Yu, yang sebelumnya tidak dikenal, akan lahir entah dari mana, menghancurkan 3 sekte satu demi satu, menunjukkan kekuatan tempur yang begitu kuat. Jelas sekali, alasan utamanya adalah warisan yang ditinggalkan oleh Tuan. Desas-desus menyebar semakin berlebihan, dan beberapa orang bahkan berpikir bahwa Fang Yu adalah reinkarnasi dari Tuan Suci. Warisan Tuan, selama kamu mendapatkannya, siapapun bisa mengubah nasibnya melawan langit. Siapa sebenarnya Fang Yu? Mengapa dia bisa mendapatkan warisan Tuan? Mengapa saya tidak memiliki keberuntungan dan kesempatan seperti itu? Tidak peduli siapa dia, kamu hanya perlu tahu bahwa dia mewarisi warisan Tuan Sage, dan di masa depan, dia mungkin seperti Tuan yang berdaulat, mendominasi perbatasan selatan, dan bahkan langit besar. Petik 2. Segala jenis pidato tidak ada habisnya, namun semuanya memiliki satu kesamaan. Itu adalah Fang Yu, yang telah menerima semua warisan Tuan, yang akan segera menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Orang pertama di batas selatan mungkin hanyalah identitas paling dasar. Orang pertama di perbatasan selatan, Datian Chensing, orang pertama di masa depan. Fang Yu mengangkat alisnya ketika dia mendengar rumor yang dibawa kembali oleh Su Jialu, dan berkata, siapa yang menyebarkan berita ini? Su Jialu mengerutkan kening dan berkata, pasti salah satu dari orang-orang yang tinggal di luar hutan. Menurutmu, apa tujuan dari rumor seperti itu? Fang Yu bertanya, jelas itu untuk membunuh. Su Jialu berkata, tidak peduli siapa di baliknya, tujuannya adalah untuk membunuh, agar kepalamu menjadi yang terdepan. Untuk mengatakan bahwa orang pertama di perbatasan selatan, Datian Chensing, orang pertama di masa depan, niatnya bahkan lebih jelas. Serupa dengan kata-kata, menurutku itu memang membuat sebagian orang merasa tidak nyaman, bahkan seperti punggung yang berduri. Ini cara yang bagus untuk menyebarkan masalah ini ke wilayah yang luas. Fang Yu tersenyum. Kepala,
Apakah kita harus memikirkan cara untuk menekan panas? Jika tidak, rumor ini hanya akan menjadi semakin keterlaluan. Sekarang banyak orang mengatakan bahwa Anda adalah reinkarnasi dari Tuan, kata Sujialu. Itulah yang kuinginkan. Fang Yu tersenyum, terlepas dari apakah itu pembunuh atau bukan, pihak lain akan membantu kita membangun momentum untuk Yu Huamen secara gratis. Ini adalah hal yang hebat. Kau tahu, aku bahkan pergi ke Paviliun Wandao untuk mendapatkan peringkat khusus sebelumnya dengan imbalan laporan All-Star dari Paviliun Wandao, tapi efeknya tampaknya relatif biasa. Tapi sekarang, ada yang membantuku mempromosikannya secara gratis. Sudah terlambat untuk berbahagia, kenapa panas? Wajah Sujialu sedikit berubah, dan dia ingin mengatakan sesuatu. Sudah kubilang sebelumnya, kebijakan kami saat ini di Yu Huamen adalah melakukan sesuatu dengan sikap yang menonjol dan tidak menonjolkan diri, kata Fang Yu. Sujialu ingin mengatakan sesuatu, tapi Chen Ye terbang dari belakang. Kepala, sekelompok orang keluar, memanggilmu untuk menemuimu, kata Chen Ye. Siapa? Fang Yu bertanya. Itu kelompok dinasti abadi lagi, kata Chen Ye dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Oh, Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Sebuah tim muncul di depan gerbang Yu Huamen. Wakil Marsekal Yuan He lah yang bertemu sekali minggu lalu. Namun dibandingkan terakhir kali, sikap Yuan He tampak jauh lebih hormat. Tuan Taring, melihat Fang Yu muncul, Yuan He segera melangkah maju. Apa masalahnya? Fang Yu bertanya, sedikit menyipitkan matanya. Pelatih utama ingin bertemu denganmu, kata Yuan He. Tidak, Fang Yu menggelengkan kepalanya dan terus terang menolak. Ekspresi Yuan He terhenti, lalu dia tersenyum dan berkata, Kepala Fang, pelatih kepala sedang mencarimu untuk mendiskusikan sesuatu yang penting, kamu. Petik 2, dia memiliki sesuatu yang penting, lalu biarkan dia datang dan menemukanku. Aku tidak punya waktu untuk lari ke Istana Perang Timur. Fang Yu berkata dengan ringan. Jelas sekali, nada bicara Fang Yu membuat Yuan He menjadi atasan jangka panjang menjadi sangat tidak nyaman. Ekspresi Yuan He perlahan berubah. Kepala Fang, aku sudah cukup memberimu wajah, tapi kamu memperlakukanku dengan sikap seperti itu. Aku khawatir itu tidak cocok, kan? Yuan He menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Oh, kamu perjelas dulu, siapa yang menyuruhmu datang? Fang Yu bertanya. Ku bilang, itu adalah pelatih kepala Istana Perang Timur, kata Yuan He. Jangan pergi. Fang Yu menyela Yuan He lagi. Saat ini, wajah Yuan He benar-benar muram. Kepala Fang, kami akan mengingat rasa tidak hormat Anda terhadap Istana Perang Zona Timur kami, kata Yuan He Han, jangan lupa, Laut Hijau Anda juga milik Zona Timur kami. Apakah kamu mengancamku? Fang Yu bertanya dengan mulut melengkung. Aku hanya memperingatkanmu, jangan terlalu sombong. Yuan He juga tersenyum dingin dan berkata, jika Istana Perang Zona Timur kami ingin mempermalukanmu, kamu tidak dapat melakukan apapun di Zona Timur. Bentak, sebelum suara itu turun, terdengar tepuk tangan meriah. Yuan He terlempar ke tanah, menghancurkan tanah hingga berkeping-keping. Apa? Yuan He memegangi pipi kirinya yang mengecil kesakitan, mulutnya penuh darah, dan dia terus berteriak. Kamu bilang aku sombong, maka aku akan menjadi sedikit sombong, kalau tidak, bagaimana aku bisa layak untukmu? Fang Yu tersenyum sambil melihat Yuan He yang jatuh ke tanah. Tuan Wakil Komandan, 50 tentara yang terampil bereaksi dan berlari ke depan sambil berteriak. Mereka mengeluarkan pedang dari pinggang mereka satu demi satu, menatap Fang Yu dengan mata yang menakjubkan. Yuan He bergerak-gerak, berteriak, dan kelompok tentara ini juga tidak memiliki tuan saat ini, dan mereka tidak tahu apakah lawan Yu harus mengambil tindakan atau harus mengungsi. Saya menyarankan Anda untuk segera mundur, jika Anda benar-benar ingin melakukannya. Di bawah raungan ini, sekelompok tentara terkejut, dan segera mengangkat Yuan He yang jatuh ke tanah dan mundur. Apa? Teriak Yuan He saat dibawa pergi, suaranya semakin jauh. Fang Yu berdiri di sana, menoleh untuk melihat jalan Sujia. Kepala, sejauh yang aku tahu, mungkin tidak akurat, Istana Perang Timur seharusnya bias terhadap pangeran. Sujialu sedikit mengernyit dan berkata, Pangeran, dengan kata lain, pangeran meminta pelatih untuk datang dan menemuiku. Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Ya, mungkin itu instruksi pangeran, kata Sujialu. Sepertinya, dia juga tahu bahwa akulah yang duduk di kereta hari itu.
Membaca www.ukansu.com, Fang Yu berkata, mungkinkah dia merilis berita pembunuhan baru-baru ini? Pangeran merilis berita ini. Itu tidak masuk akal. Su Jialu menyentuh dahinya dan berkata, bukankah maksudmu situasi internal dinasti abadi sedang tegang akhir-akhir ini? Chen Ye bertanya, ya, Yang Mulia sudah berdebat dengan pangeran. Su Jia meletakkan dagunya di atas tangannya dan mengangguk, rangkaian acara ini, biarkan aku memikirkannya. Sementara Su Jialu masih memikirkannya, Fang Yu merasakan nafas samar yang tidak biasa lewat. Fang Yu segera berbalik dan melihat ke belakang. Meski nafasnya lemah, namun tetap muncul. Arahnya ada di bagian terdalam gerbang Yuhua, di bawah laut di belakang gunung belakang. Seseorang ingin menyentuhnya. Alis Fang Yu berkerut, sosoknya melompat, dan dia terbang menuju bagian belakang gerbang Yuhua. Desir, di udara, Fang Yu melepaskan kesadaran spiritualnya dan membiarkannya menyebar dengan cepat. Namun, melalui kesadaran ilahi, mustahil menemukan keberadaan abnormal apapun. Lautnya tenang, dan nafas yang berkedip-kedip tadi telah hilang tanpa bekas. Chen Ye melihat Fang Yu tiba-tiba berangkat, mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi, dan segera mengikutinya. Kepala, apa yang terjadi? Chen Ye bertanya dengan sungguh-sungguh. Sepertinya seseorang ingin menyentuh gerbang Yuhua, tapi mereka tidak yakin. Mereka harus menemukannya. Pupil Fang Yu memerah, dan pedang salib emas muncul di pupilnya. Penglihatannya terkunci rapat di laut di belakang pulau tempat gerbang bulu berada. Segera, mata jalan itu menangkap keberadaan di bawah laut. Ini, wajah Fang Yu sedikit berubah, pedang salib emas di matanya perlahan berputar, dan cahaya keemasan meledak. Dalam penglihatan Eye of the Avenue, makhluk seukuran telapak tangan muncul sekitar 100 meter di bawah laut di belakang pulau tempat gerbang Yuhua berada. Mata Dao mengunci makhluk itu, dan penglihatannya dengan cepat memperbesar. Baru setelah itu Fang Yu dapat dengan jelas melihat penampakan makhluk ini. Dia ditutupi rambut putih, dan memiliki pupil kembar yang bersinar dengan cahaya merah, seperti permata. Pada saat yang sama, ia memiliki ekor kecil dan anggota badan yang pendek, dan perlahan-lahan ia mendekati pulau tempat gerbang bulu berada dalam posisi berenang mengayun-ayun seperti anjing. Dari penampilannya, ini adalah makhluk yang mirip dengan anak anjing. Sekilas, garis besarnya sangat imajinatif dengan binatang kosong yang asli. Inilah sebabnya Fang Yu terkejut. Desir, Fang Yu mengunci anjing putih kecil itu dengan mata jalan, dan terbang cepat menuju laut di belakang pulau, dengan sangat cepat. Chen Ye tidak tahu apa yang terjadi, tapi melihat wajah Fang Yu membuatnya merasa sangat gugup, dan mengikuti dari belakang. Satu demi satu, keduanya dengan cepat terbang melintasi laut di belakang pulau. Tepat di bawah, Fang Yu mendarat di laut. Dia ingin pergi ke dasar laut dan membawa anjing putih kecil yang sedang berenang menuju gerbang bulu. Namun saat ini, anjing putih kecil yang sedang berenang ke depan di bawah dasar laut sepertinya merasakan sesuatu, tiba-tiba berhenti, lalu mengangkat kepalanya dan melayang dengan cepat. Ia menemukanku. Apakah itu benar-benar binatang kosong? Mata Fang Yu berkilat keheranan. Anjing putih kecil itu bangkit perlahan dan hampir muncul ke permukaan. Tapi saat ini, boom, seluruh wilayah laut tiba-tiba bergetar, ombak bergulung, dan ombaknya sangat kuat. Gelombang asli yang tenang dan damai menghilang. Dan wilayah laut di bawahnya, seluruh lampu hijau bersinar, sangat menyilaukan. Apa yang terjadi? Wajah Chen Ye sedikit berubah, melihat wilayah laut yang tiba-tiba berubah. Fang Yu mengerutkan kening, tidak tahu apa yang terjadi. Wow, 2 detik kemudian, anjing putih kecil itu terbang keluar dari laut dan terbang menuju Fang Yu di udara seperti bola. Namun di antara lampu listrik dan batu api, lusinan pancaran air melesat dari laut di bawah, langsung menuju anjing putih kecil di udara. Ledakan, anjing putih kecil itu tertabrak sekitar 30 meter di atas permukaan laut. Wow, air laut hijau di langit bersinar terang, memancarkan kekuatan yang dahsyat. Fang Yu dan Chen Ye, yang berada jauh di atas, keduanya mengubah pandangan mereka. Chen Ye terlempar ke langit, sementara Fang Yu berdiri di posisi semula. Fang Yu menatap dengan cermat ke persimpangan puluhan kolom air. Anjing putih kecil itu berada di kolom air, seluruh tubuhnya meringkuk seperti bola, dan rambutnya berdiri seperti landak. Dan di permukaan tubuhnya, awan cahaya putih muncul, menghalangi kekuatan kolom air tersebut. Bagaimana situasinya? Fang Yu menyipitkan mata,
dan selain terkejut, matanya juga ragu. Dari mana asal anjing putih kecil ini, dan apakah ada hubungannya dengan binatang kosong itu? Tapi sekarang di bawah laut yang gelisah, apa yang terjadi? Ledakan. Sementara Fang Yu masih berpikir, suara keras muncul dari laut di bawah. Ombaknya mengalir deras menuju langit, membentuk telapak tangan besar di udara. Telapak tangan raksasa yang terbentuk dari air laut hijau yang kental ini menghantam anjing putih kecil di udara. Wow, anjing putih kecil itu menggonggong tajam dan membuka mulutnya. Ledakan, kekuatan sihir mengerikan yang sama sekali tidak sesuai dengan ukurannya yang ringkas, langsung meledak. Kekuatan momen ini mirip dengan efek telapak tangan mendominasi Fang Yu di bumi. Boom, telapak tangan raksasa itu hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan seluruh dunia berguncang. Wilayah laut di bawahnya dibombardir dengan kekuatan yang dahsyat hingga membentuk pusaran bertahap. Bahkan pulau tidak jauh dari sana pun berguncang hebat. Fang Yu menatap anjing putih kecil di udara, matanya penuh keterkejutan. Bas, pada saat ini, cahaya yang lebih kuat muncul di laut di bawah. Boom, di pusaran air laut, lampu hijau menyala. Lampu hijau ini dengan cepat naik ke udara dan berhenti kurang dari 100 meter dari anjing putih kecil itu. Saat ini, Fang Yu bisa melihat dengan jelas keberadaannya di lampu hijau. Itu adalah Green Sea Hailing, kelinci yang pernah bertemu sekali. Pada saat ini, telinga kelinci yang tegak berkedip-kedip hijau, dan matanya menatap anjing putih di kejauhan dengan agresif. Dan keempat anjing putih kecil di udara mendarat sambil menatap kelinci. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa paksaan yang mencekik antara langit dan bumi saat ini, akan dilepaskan oleh dua makhluk kecil yang lucu. Boom, kelinci itu tidak berkata apa-apa. Dia menundukkan kepalanya sedikit, dan telinganya tiba-tiba bergetar. Pada saat yang sama, dia menembakkan energi sihir lampu hijau seperti guntur, dan menebas anjing putih kecil itu. Anjing putih kecil itu mengepalkan keempat cakarnya, dan sepasang pupil merah bersinar juga mengeluarkan dua energi sihir lampu merah. Ledakan, undang-undang yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak bertabrakan di udara, meledakkan dunia lagi, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Kekuatan kekerasan dengan cepat menyebar ke sekeliling, dan laut di bawahnya terus-menerus menimbulkan gelombang. Awan di langit seakan terguncang. Mata Chen Ye di atas Fang Yu membelalak, menatap kosong pemandangan di laut ini. Eksistensi macam apa kedua makhluk ini? Ledakan kekuatan sihir ini, terlalu kuat. Tidak kurang dari dua orang kuat di atas tingkat pencerahan bentrok. Setelah terkejut, Chen Ye memandang Fang Yu di bawah. Saat ini, Fang Yu sudah terbang ke depan. Setelah metode ganda bertabrakan, nafas berangsur-angsur hilang. Kelinci dan anjing putih kecil masih terlihat marah, dan kedua belah pihak tidak yakin, dan terus bertarung. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang berhenti. Berhenti sebentar, Fang Yu berteriak keras dan berlari ke udara di antara kedua sisi. Kelinci memandang ke arah Fang Yu, dan anjing putih kecil itu menatap ke arah Fang Yu. Kenapa kamu harus melakukannya jika kamu tidak setuju? Kamu bisa membicarakannya jika ada kesalahpahaman, kata Fang Yu. Ini adalah penyerbu. Ia akan menyerbu wilayahku. Aku adalah pemilik wilayah laut ini. Bagaimana aku bisa membiarkannya sombong di wilayahku? Kata kelinci dengan nada marah. Invasi. Menurutku itu seharusnya tidak ada artinya, itu. Fang Yu menoleh dan menatap anjing putih kecil itu. Wow, saat ini, anjing putih kecil itu menggonggong pelan dan terbang ke arah Fang Yu. Hati-hati, kelinci langsung berteriak. Namun, detik berikutnya anjing putih kecil itu jatuh di atas kepala Fang Yu, berbaring dengan 4 kaki, dan berguling-guling, sangat keintiman dan berperilaku baik. Telinga kelinci bergetar, jelas terkejut. Adapun Chen Ye di langit, ekspresinya juga salah. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah itu benar-benar binatang yang kosong? Mata Fang Yu terkejut, dan dia meraih kepala anjing putih kecil itu dengan tangannya. Anjing putih kecil itu berdiri di atas telapak tangannya, menatap Fang Yu, dan menggoyangkan ekornya. Saat ini, cahaya merah di matanya sangat redup, dan hanya sedikit warna merah yang terlihat. Apakah kamu binatang yang kosong? Fang Yu bertanya langsung. Anjing putih kecil itu mengibaskan ekornya, menundukkan kepalanya, dan menjilat telapak tangan Fang Yu dengan lidahnya. Fang Yu tidak tahu apa artinya ini. Terlebih lagi, dia benar-benar tidak yakin, apakah ini benar-benar binatang kosong. Di satu sisi, meskipun penampilannya sangat mirip,
binatang kosong ini memiliki rambut hitam di sekujur tubuhnya, dan matanya bersinar dengan cahaya biru, yang sangat berbeda dari anjing putih kecil. Selain itu, ketika anjing putih kecil itu berkelahi dengan kelinci tadi, ukuran tubuhnya belum bertambah dari kepala hingga ekor, dan selalu terlihat seperti anakan ini. Dari sudut pandang ini, ia juga berbeda dengan binatang kosong. Tahukah Anda, salah satu ciri dari Sky Eater adalah ketika sedang marah atau emosional, mau tidak mau ukurannya akan bertambah. Semakin besar tubuhnya, semakin kuat kekuatan tempurnya. Poin lainnya adalah cara bertarung. Sejauh yang diketahui Fang Yu, pemakan langit lebih menyukai pertarungan jarak dekat. Itulah kelebihannya, menggunakan tubuhnya yang jauh lebih besar untuk menghancurkan lawan-lawannya. Dan anjing putih kecil ini baru saja mengeluarkan kekuatan sihir yang kuat untuk melawan kelinci, yang juga sangat jarang terjadi di pemakan udara. Secara keseluruhan, satu-satunya kesamaan antara anjing putih kecil di depannya dan binatang kosong itu adalah ukuran anak anjingnya. Kalau tidak, ini sangat berbeda. Tetapi jika anjing putih kecil itu bukan pemakan kosong, apakah itu? Dia mengambil inisiatif untuk datang ke pintu dan bersikap sangat intim. Siapa kamu? Fang Yu mengerutkan kening saat dia melihat anjing putih kecil kesayangannya. Setelah dia melewati batas pesawat dan terkunci di dalam bintang roda mati, pemakan langit yang terbang bersamanya menghilang. Tidak ada berita lagi setelah itu. Bukan karena Fang Yu tidak ingin menemukan binatang kosong di masa lalu, tapi dia tidak bisa memulainya. Bintang Datianchen begitu besar, apalagi seluruh bidang atasnya. Hanya saja Fang Yu tahu betul bahwa pemakan langit menguasai hukum ruang angkasa dan dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa sesuka hati. Oleh karena itu, jika Sky Eater benar-benar ingin menemukannya, ia tetap dapat menemukannya. Namun, Fang Yu tidak menyangka, orang yang datang ke pintu sekarang bukanlah Si Huer, melainkan seekor anjing putih yang mirip dengan anak anjing Si Huer. Meskipun itu bukan pemakan langit, itu pasti ada hubungannya dengan pemakan langit. Kata Fang Yu sambil memandangi anjing putih kecil di tangannya. Saat ini, laut di bawahnya berangsur-angsur menjadi tenang. Cahaya telinga kelinci yang tertusuk menjadi redup, dan nafas di tubuh semakin melemah. Tapi ia masih menatap anjing putih kecil di tangan Fang Yu, masih tampak waspada. Apakah itu hewan peliharaan rohanimu? Kelinci itu memandang Fang Yu dan bertanya. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak tahu. Petik 2 petik 2. Kelinci memandangi anjing putih kecil di tangan Fang Yu dan bertanya, jika tidak, mengapa dia berperilaku seperti ini? Dulunya, agak seperti anjing hitam kecil, tapi aku tidak tahu hubungan apa yang ada di antara mereka. Fang Yu mengerutkan kening, untuk makhluk tak dikenal ini, lebih baik berhati-hati. Jangan khawatir, anjing hitam kecil itu jauh lebih kejam daripada dulu, dan aku tidak terlalu sering membersihkannya. Fang Yu tersenyum, memandangi anjing putih kecil di tangannya, dan berkata, jika ia berani membuat masalah, ia akan melakukan hal yang sama. Saya membersihkannya, kamu ingin mengambilnya kembali? Kelinci bertanya lagi. Ya, Fang Yu menjawab, seharusnya hal itu juga terjadi padaku. Kelinci itu mengangguk ringan, tidak berkata apa-apa, dan terjun ke laut. Dengan cara ini, Fang Yu kembali ke pulau bersama anjing putih kecilnya. Karena pergerakan di laut, semua orang di gerbang Yuhua sama-sama terkejut. Terutama Linger dan ketiga anaknya kaget, wajah mereka pucat. Kepala, dari mana makhluk ini berasal? Chen Ye bertanya ragu-ragu, melihat anjing putih kecil yang tergeletak di bahu Fang Yu. Setelah melihat kekuatan anjing putih kecil itu, dia tidak berani meremehkan makhluk kecil yang tidak menamparnya ini. Aku mengetahuinya sama sepertimu, aku tidak tahu apa-apa. Fang Yu melirik Chen Ye dan tersenyum, saya akan bertanya nanti dan melihat apakah saya bisa menanyakan sesuatu. Fang Yu membawa anjing putih kecil itu kembali ke rumah di belakang gunung. Dia meletakkan anjing putih kecil itu di atas meja dan bertanya dengan sungguh-sungguh, katakan padaku, apa hubunganmu dengan si pemakan kosong? Wow, anjing putih kecil itu memandang Fang Yu dengan mata terbuka lebar, mengibaskan ekornya. Fang Yu tidak dapat memahami bahasa anjing, jadi dia berkata, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nanti. Jika Anda ingin mengatakan ya, Anda menganggukkan kepala, jika tidak, Anda hanya menggelengkan kepala, bagaimana? Anjing putih kecil itu menundukkan kepalanya dan dengan lembut mengusap cakarnya di atas meja. Apakah pemakan langit itu ayahmu?
Fang Yu bertanya. Anjing putih kecil itu tidak menjawab, masih menggaruk meja dengan cakarnya dengan serius. Apakah binatang kosong itu pasanganmu? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya lagi. Namun, anjing putih kecil itu tetap tidak merespon, masih menundukkan kepala dan memainkan cakarnya. Sekarang Fang Yu tahu bahwa anjing putih kecil tidak berniat menjawab pertanyaannya. Apakah kalian berdua tahu identitas anjing putih kecil ini? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya dalam hatinya. Objek penyelidikannya secara alami adalah Li Huo Jade dan Extreme Culters. Kamu pikir kami tahu segalanya? Bagaimana kami bisa tahu segalanya? Setelah beberapa detik, Li Huoyu berkata dengan malas. Kamu tahu binatang kosong itu, kenapa kamu tidak kenal anjing putih kecil ini? Fang Yu bertanya, kamu tahu binatang kosong itu, tapi anjing putih kecil ini sepertinya tidak tercatat dalam sejarah, kan? Kata Li Huoyu. Meski begitu, itu benar. Keberadaan binatang pengunyah langit telah tercatat di beberapa buku kuno. Tapi anjing putih kecil, tapi tidak ada jejaknya. Lalu, di manakah kesuciannya? Apakah menurutmu itu ada hubungannya dengan Sky Eater? Fang Yu bertanya lagi. Sulit untuk mengatakannya. Rasanya seperti. Li Huoyu berkata, kalau tidak, penampilannya tidak akan begitu mirip. Menurutku juga begitu. Jadi menurutku anjing putih kecil ini, apakah itu keturunan pemakan langit atau semacamnya? Kata Fang Yu gelombang www.novelringan.com gelombang keturunan pemakan langit. Kenapa semuanya putih? Rambut, ini tidak sejalan dengan warisan darah bukan? Li Huoyu terdiam beberapa saat dan berkata, bagaimana jika ibu yang melahirkannya berkulit putih? Fang Yu bertanya, petik 2 titik titik titik. Lupakan saja, menurutku tidak perlu menebak asal-usulnya. Li Huoyu berkata, banyak hal yang terjadi padamu tidak dapat dijelaskan, tetapi akan ada jawabannya nanti. Mungkin Anda akan menemukan jawabannya nanti. Binatang buas yang kosong itu akan mengetahui identitasnya. Ya, Fang Yu memandangi anjing putih kecil di atas meja, matanya bergerak sedikit. Wow, pada saat ini, anjing putih kecil itu melompat kembali ke bahu Fang Yu. Fang Yu berdiri, bersiap untuk pergi. Namun bersama-sama, dia tiba-tiba melihat 3 karakter yang tergambar di desktop. Fang Yu membeku sesaat, dan segera melihat ketiga karakter itu dengan cermat. Yang pertama adalah pola melingkar dengan 2 baris segitiga tines di taman. Sekilas terlihat seperti mulut terbuka. Dan di balik pola ini, ada 2 coretan karakter. Sayang, kedua karakter ini sangat coretan dan tulisan tangannya belum matang. Tapi fontnya adalah font yang paling familiar Fang Yu dan semua orang, dan kamu bisa memahaminya sekilas. Sayang, apakah kamu memberitahuku bahwa ini namamu? Fang Yu bertanya pada anjing putih kecil yang melihat ke samping. Wow, si kecil anjing putih mengibaskan ekornya dan menjilat sisi leher Fang Yu. Bye-bye, keraguan Fang Yu semakin dalam. Dia menatap pola seperti mulut besar itu lagi, mengerutkan kening. Jika Bebe adalah nama anjing putih kecil, apa arti pola ini? Baik, kamu akan selalu tahu di masa depan. Fang Yu menggelengkan kepalanya. Setelah sampai di pesawat atas, Sky Eater menghilang, dan tiba-tiba seekor anjing putih kecil datang dan berinisiatif untuk menempel padanya. Apa yang terjadi selama periode ini, dan hubungannya seperti apa? Tapi bagaimanapun juga, Fang Yu tidak menolak satu hewan peliharaan roh lagi. Terlebih lagi, Bebe ini jauh lebih lembut dari Skicewing di sebelumnya. Batas selatan, kota kekaisaran, istana timur. Ada sebuah bukit di dalam istana, ini adalah Lingshan yang khusus dibawa oleh Zenyun Zenren ke sini untuk pangeran muridnya. Saat tinggal di kota kekaisaran pada hari kerja, sang pangeran bermeditasi di gunung spiritual ini. Pada saat ini, cahaya di dalam Lingshan berkedip-kedip, dan auranya sangat memikat. Putra mahkota bermandikan aura haoran, menelan awan dan kabut, nafas mengalir. Dadada, saat itu, terdengar suara langkah kaki. Temui yang mulia, pria berjubah platinum berlutut dan menundukkan kepalanya di depan Lingshan. Tidak ada hadiah. Suara tenang sang pangeran datang dari dalam Lingshan. Pria itu berdiri, kepalanya masih tertunduk, dan berkata, wakil komandan Istana Perang Timur dan Gerbang Yuhua telah mengundang Fang Yu pagi ini. Fang Yu menolak untuk bertemu dengan pelatih dan melukai Yuan He dengan parah. Ada keheningan di Lingshan. Bagaimana sikap Zheng Xiong? Pangeran bertanya setelah beberapa detik. Pelatih kepala Istana Perang Distrik Timur saat ini sangat marah.
Dia ingin langsung memimpin 5.000 tentara elit ke gerbang Yuhua untuk menyerang. Tapi dia akhirnya tenang, mempertimbangkan situasi keseluruhan, dan bertanya padanya bawahannya untuk datang dan menanyakan pendapat yang mulia. Pria itu berkata, "Tanyakan pendapatku. Kalau begitu biarkan dia menelan nafas ini." Pangeran berkata perlahan, "Ya." Pria itu segera menjawab, "Jika Zheng Xiong tidak bisa menelan nafas ini, biarkan dia datang ke Istana Timur untuk menemuiku, dan aku akan berbicara dengannya secara pribadi." Kata pangeran lagi, "Ya," jawab pria itu lagi. "Baiklah, kamu kembali," kata sang pangeran. Pria itu membungkuk, berbalik dan pergi. Pada saat ini, pangeran yang sedang bermeditasi di Lingshan memiliki sinar dingin di matanya. Saat ini, peroyu yang tergantung di lehernya bersinar. Menguasai, wajah sang pangeran berubah, dan dia berbicara dengan hormat. Perjalanan ke sarang raksasa ini, kerugiannya sangat besar. Sebuah suara yang dalam datang dari cahaya, targetnya tidak diperoleh, tetapi banyak murid batin yang mengikutimu terluka parah. Kamu harus bertanggung jawab untuk ini. Tuan, saya mengerti, saya ceroboh kali ini. Pangeran menunduk dan berkata, Anda seharusnya tidak mengungkapkan informasi yang relevan. Suara Zhen Yun masih penuh teguran. Tuan, berita tentang warisan sarang raksasa dan Dewa Matahari Merah. Saya telah menutupinya dengan sangat rapat, tetapi saya tidak tahu mengapa angin masih bocor. Sang pangeran mengertakkan gigi dan berkata, "Bagaimanapun, itu tetap disebabkan oleh kesalahanmu," kata Ziyun Zhenren. Petik 2. Ya, jawab sang pangeran. "Oh, kamu masih belum mengerti apa yang aku katakan sebelumnya, jalan menuju prestasi ditakdirkan sepi. Jika kamu ingin menjadi orang nomor 1 di perbatasan selatan, atau bahkan ingin mendominasi seluruh besar Sky Star, kamu harus melakukannya. Aku sangat siap untuk menyerahkan segalanya." Ziyun Zhenren berkata perlahan, "Jika perlu, keluarga, teman, semuanya bisa ditinggalkan. Di dunia ini, hanya kekuatan yang abadi. Lagi pula, semuanya hanya sekedar asap, dan harganya murah." Pangeran menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Memang ini bukan pertama kalinya Ziyun Zhenren mengucapkan kata-kata serupa kepadanya, dan dia selalu mengingatnya. Dia tahu betul bahwa yang dimaksud tuannya adalah membiarkan dia tidak terlalu peduli dengan apa yang dia miliki saat ini. Dan apa identitasnya saat ini? Pangeran dinasti abadi, putra kandung kaisar, putra suci Tiangong. Bagi yang ingin meraih prestasi besar, bisa membuang segalanya kecuali kekuatannya sendiri. Kali ini, saya harap Anda bisa mengerti maksud saya, kata Ziyun Zhenren. Tuan, murid itu membosankan, kamu menginginkanku. Pangeran mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke cahaya di depannya. Kamu akan melangkah ke alam pelarian, lalu kamu harus memutuskan semua hubungan antara tubuhmu dan debu fana. Ziyun Zhenren berkata dengan ringan. Begitu pernyataan ini keluar, tubuh sang pangeran sedikit bergetar. Dia mengerti apa maksud tuannya. Kamu telah membuat kesalahan besar. Para tetua di istana surgawi sangat tidak puas. Mereka ingin mencabut status putra sucimu. Aku akan menyelamatkanmu untuk saat ini. Ziyun Zhenren berkata, tapi kemudian, terserah kamu. Hanya dengan melakukan sesuatu yang mengejutkan dan menyetujui istana surgawi kamu dapat mempertahankan posisimu sebagai putra suci. Setelah mengatakan ini, cahaya di depan sang pangeran tiba-tiba menghilang. Sang pangeran bernapas berat dan matanya merah. Dia telah ragu-ragu sebelumnya, tapi sekarang, dia sudah mengambil keputusan. Mereka yang menentangku akan mati, meskipun itu ayahku, bahkan jika itu adalah reinkarnasi Tuhan. Semua mati. Pangeran mengertakkan gigi. Kota Tino, Fang Yu membawa 500 jimat magis yang baru saja dibuat, dan membawa anjing putih kecil Bebe dan Su Jialu lagi ke paviliun Wandao. Apakah kamu duduk di sini setiap hari? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Penatua Ge di kamar di lantai 3, apakah kamu tidak perlu istirahat? Saya duduk di sini, itu bagian dari sisanya. Penatua Ge berkata sambil tersenyum. Selama kata-kata itu, Ge Lao memperhatikan anjing putih kecil di bahu Fang Yu, dan ekspresi keraguan muncul di matanya. Ini hewan peliharaan rohanimu. Ge tua bertanya. Benar, anjing yang bisa bergerak sendiri. Jawab Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu mengeluarkan 500 jimat ajaib dan meletakkannya di depan Penatua Ge. Aku mengatakannya terakhir kali,
izinkan aku memasang pemberitahuan orang hilang, kata Fang Yu. Penatua Ge melihat tumpukan besar jimat ajaib di depannya, ekspresinya agak lesu, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, gunakan jimat ajaib sebagai mata uang gelombang www.novelringan.com. Gelombang ini pertama kalinya aku melihatnya kamu seusiaku. Cepat kirimkan untukku, beritahu aku jika jimat ajaibnya tidak cukup, aku akan terus mengirimkannya, kata Fang Yu. Tidak masalah, jawab Ge tua, tidak ada lagi, aku pergi dulu, kata Fang Yu sambil berbalik dan pergi. Tunggu sebentar, pada saat ini, Penatua Ge tiba-tiba berbicara. Apakah ada hal lain? Fang Yu berhenti dan bertanya. Meski tidak sesuai aturan, aku tetap ingin memberitahumu satu hal, kata Penatua Ge. Apa masalahnya? Fang Yu bertanya. Baru-baru ini, seseorang secara anonim merilis hadiah besar di paviliun Wandao kami. Ge tua berkata perlahan. Oh, ingin mencari seseorang untuk membunuhku? Fang Yu bertanya. Tidak, target hadiahnya bukan kamu, tapi siapapun di Yuhuamen kecuali kamu. Penatua Ge menyipitkan matanya dan berkata, selama kamu mengangkat kepalamu ke paviliun Wandao manapun, kamu dapat menerima hadiahnya. Mata Fang Yu tiba-tiba menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata ini. Kepala Fang, saya pikir Anda harus memperhatikan, setidaknya buat orang lain di sekte Anda lebih berhati-hati, karena hadiahnya sangat tinggi. Saya khawatir itu dapat menarik sejumlah besar orang kuat, bahkan tentara yang mati, kata Ge tua. Berapa hadiahnya? Fang Yu bertanya dengan dingin. Segel Brosan dinilai sebagai salah satu dari 10 artefak suci teratas. Penatua Ge berkata, matanya menatap ke arah Fang Yu, saya bisa mengatakannya dengan kata lain, Anda mungkin lebih memahami nilai dari segel Brosan. Mengatakan, Fang Yu berkata dengan mata dingin. Segel Gunung Rusak adalah artefak suci yang diperoleh dari iblis bayangan besar setelah Tuan Sage membunuh iblis bayangan besar pada masa itu. Penatua Ge berkata dengan sungguh-sungguh, benda suci ini seharusnya disimpan di harta gerbang Yuhua. Di dalam lemari, tapi apa yang terjadi setelahnya, kamu harus tahu. Mata Fang Yu menjadi lebih dingin. Dia telah mendengar tentang pembunuhan Lin Batian terhadap iblis bayangan besar dari mulut Penatua Luntian. Dan karena Lin Batian mendapatkan lencana dari Great Shadow Demon, secara alami itu adalah milik Yuhuamen. Hanya saja, setelah serangkaian penganiayaan di gerbang Yuhua, segel Posan dirampas. Sekarang, orang ini telah menggunakan segel Posan sebagai hadiah, menawarkan hadiah atas nyawa murid Yuhuamen saat ini. Ini adalah pembunuh yang menganiaya sekte Yuhua saat itu, dan menggunakan apa yang dirampas dari sekte Yuhua untuk membunuh murid sekte Yuhua saat ini. Ini sangat kejam. Hadiahnya akan dirilis secara resmi besok melalui paviliun Wandao. Kepala Fang, kamu harus bersiap. Penatua Ge memandang Fang Yu dan berkata, daya tarik artefak suci itu sangat menakutkan. Semua biksu akan berbondong-bondong mendatanginya. Katakan lagi, apa persyaratan khusus dari orang yang mengirimkan hadiah? Fang Yu menyipitkan mata dan bertanya. Dia ingin melihat kepala murid Yuhuamen selain kamu. Penatua Ge menjawab, selama Anda membawa kepala Anda ke paviliun Wandao, Anda akan diberi hadiah. Apa maksudmu? Segel gunung yang rusak telah diserahkan ke paviliun Wandaomu. Fang Yu bertanya. Penatua Ge menggelengkan kepalanya dan berkata, paviliun Wandao umumnya akan menerima barang berharga seperti itu terlebih dahulu. Namun, secara umum, bahkan jika seseorang menyelesaikan bonti, sebelum menerima bonti, jika orang yang mengeluarkan bonti memiliki permintaan. Kemudian kedua belah pihak Anda harus bertemu sebelum Anda membayar. Hadiahnya, bertemu. Fang Yu bertanya, ya, itu tergantung permintaan pihak lain. Ge tua mengangguk dengan lembut. Jadi, mata Fang Yu sedikit berkedip, dan senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Ge tua melihat senyuman di wajah Fang Yu, dan warna aneh muncul di matanya. Ada yang lain? Fang Yu bertanya lagi. Tidak lagi, kata Ge tua. Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan keluar dari tirai. Penatua Ge duduk di meja dan sedikit mengernyit melihat punggung Fang Yu. Metode apa yang akan kamu gunakan untuk menghadapi ancaman yang ada di mana-mana lusa? Dan ancaman ini tidak ditujukan padamu, tapi pada orang-orang di bawah tanganmu, kata Ge tua dengan mata berkedip-kedip. Fang Yu berjalan menuruni tangga dan keluar dari paviliun Wandao bersama Su Jialu. Kepala, semuanya sudah selesai.
Su Jialu bertanya, "Yah, aku punya pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Pernahkah kamu mendengar tentang iblis bayangan besar?" Fang Yu bertanya, "Iblis bayangan besar." Su Jialu merenung sejenak, lalu wajahnya berubah, dan berkata, "Kamu berbicara tentang iblis surga yang tiba-tiba terbangun di Danau Qianying lebih dari 1000 tahun yang lalu dan melakukan kerusakan pada dunia. Sepertinya kamu pernah mendengarnya. Ceritakan padaku," kata Fang Yu. "Saya pikir ada beberapa orang yang pernah mendengar tentang setan bayangan besar." Su Jialu berkedip dan berkata, "Tentu saja, saya juga mendengarnya dari seorang guru yang diundang ayah saya. Seharusnya terjadi lebih dari 1400 tahun yang lalu. Di danau besar 1000 bayangan di alam liang utara, tiba-tiba iblis tak tertandingi terbangun, dan itu adalah iblis bayangan besar yang terkenal. Setelah Great Shadow Demon terbangun, ia memulai pembunuhan besar-besaran. Dibandingkan dengan ras monster, ia tampak lebih kejam dan haus darah, dan sepertinya penuh kebencian terhadap semua makhluk kecuali dirinya sendiri." Setelah mengatakan ini, Su Jialu berhenti, dan ekspresi ngeri muncul di matanya, dan berkata, "Pembunuhan itu berlangsung selama hampir 3 bulan. Periode waktu itu meninggalkan bekas yang kuat dalam sejarah Datian Chensing. Itu disebut darah. Maret, dengan danau besar 1000 bayangan sebagai pusatnya, para penggarap dengan radius 20.000 km dibantai. Selama mereka melihat iblis bayangan besar, mereka tidak akan selamat. Semua pembudidaya melarikan diri, takut suatu hari mereka akan ditangkap oleh iblis bayangan besar." Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan bertanya, "Tidak ada yang melawan?" "Tentu saja ada, dan masih banyak lagi." Su Jialu berkata, "Dalam waktu sebulan setelah Great Shadow Demon terbangun, banyak kultivator menemukan kekerasan dan darah iblis ini, dan segera mengorganisir sekelompok orang kuat untuk mengepung dan menekan. Namun, tim penindas iblis yang dipimpin oleh lebih dari 30 alam pencerahan yang kuat. Setelah bertemu dengan iblis bayangan besar, mereka tidak bertahan selama 1/4 jam, dan semua anggotanya meninggal secara tragis. Insiden ini terjadi dan mengejutkan seluruh umat manusia. Jadi 6 kekuatan alam luar dunia lainnya bersatu dan sekali lagi ingin menghancurkan iblis bayangan besar. Tidak ada yang mengira, hasilnya masih sama. Fang Yu tidak berbicara. Kekuatan tempur yang ditampilkan oleh Great Shadow Demon jauh lebih kuat daripada Escape. Su Jialu berkata, "Pada saat itu, kebanyakan orang menyadari bahwa, jika kamu ingin memusnahkan iblis yang tak tertandingi ini, kamu harus naik ke negeri dongeng." Orang-orang suci di atas menembak. Namun, semua orang suci bersembunyi, bahkan jika iblis bayangan besar sedang mengamuk, tidak ada orang suci yang mau mengambil tindakan. "Orang suci belum melakukan apapun?" Fang Yu bertanya. "Ya, tidak ada siapa-siapa." Su Jialu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Jadi guruku juga berkata bahwa semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin egois." Gelombang www.lightnovelpdf.com Gelombang tidak ada orang lain di mata mereka, hanya diriku sendiri. Dalam 3 bulan, Lin Batian, Sovereign Tyrant mengambil tindakan. Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya, "Ya, 3 bulan setelah Great Shadow Demon membuat kekacauan, Tyrant Sovereign mengambil tindakan." Mata Su Jialu menunjukkan kekaguman, dan berkata, "Ketika semua orang terus-menerus mengungsi, Tyrant Sovereign akan mundur sendirian." Demon bayangan besar mengamuk menjauh dari pusat. Tidak ada yang tahu proses spesifik dari pertempuran itu, semua orang hanya tahu. 3 hari kemudian, Tyrant Sovereign kembali, dan nama senjata ajaib yang dipegang oleh Great Shadow Demon sepertinya. Petik 2. Broken Mountain Seal, kata Fang Yu. Ya, itu adalah segel dari gunung yang rusak. Su Jialu berkata, setelah itu, iblis bayangan besar tidak pernah muncul kembali, dan perbuatan Tuan yang membunuh iblis bayangan besar juga menyebar. Itu juga sejak saat Great Shadow Demon terbunuh, Overlord Sovereign telah sepenuhnya membangun reputasi ras manusia terkuat. Berapa tingkat kultivasi Tuan pada saat itu? Apakah Anda mencapai alam Dengxian? Fang Yu bertanya, matanya sedikit bergerak. Saya mendengar bahwa Yang Mulia hanya melarikan diri dari alam fana. Su Jialu berkata, dengan basis budidaya alam fana, mengalahkan iblis tak tertandingi yang kekuatannya jauh lebih unggul dari kultivator biasa, alasannya. Petik 2. Fang Yu mengangguk dan berhenti bertanya. Selama di bumi, Lin Batian juga kerap melintasi perbatasan untuk melawan musuh, tanpa henti. Oleh karena itu, dia tidak terkejut jika Lin Batian mampu membunuh Great Shadow Demon. Ngomong-ngomong,
Ketua, kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang Great Shadow Demon? Su Jialu kembali sadar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Fang Yu berpikir sejenak, memandang Su Jialu, dan berkata, seseorang menggunakan segel gunung yang rusak untuk menawarkan hadiah untuk kepalamu. Haha, Su Jialu mengira Fang Yu sedang bercanda pada awalnya, tetapi segera menyadari bahwa Fang Yu tidak bisa membuat lelucon seperti itu, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Aku tidak bercanda, Paviliun Wandao akan mengeluarkan perintah hadiah itu besok. Fang Yu berkata dengan ringan, hadiahnya untuk kepala orang lain di Yuhuamen kecuali aku. Kalau begitu, lalu, apa yang harus kita lakukan? Su Jialu bertanya dengan keringat dingin di dahinya. Itu adalah tanda gunung yang rusak. Konon Great Shadow Demon mampu membuat kekacauan seperti ini karena berkah dari segel Posan. Sekarang seseorang benar-benar mengambil artefak pengorbanan seperti Posan Yin sebagai hadiah, hanya untuk menghargai kepala mereka. Nama senjata sucinya saja bisa menarik ribuan orang kuat untuk memenggal kepalanya dengan putus asa. Bahkan 100 kepala saja tidak cukup baginya untuk mati. Su Jialu sedang dalam suasana hati yang baik, tapi sekarang dia benar-benar panik, dan kakinya gemetar. Ini sudah berakhir, kamu bisa melindungi kami untuk sementara, tapi kamu tidak bisa melindungi kami, apa yang harus aku lakukan? Suara Su Jialu bergetar, kalau begitu tidak perlu terlalu pesimis, kita tidak bisa memberi kesempatan pada orang lain. Fang Yu tersenyum, apa maksud Anda? Su Jialu bertanya dengan mata terbuka lebar. Benda brosanyin awalnya milik Sekte Yuhua kita. Ayo kita ambil kembali sekarang, haruskah itu merupakan perilaku yang masuk akal? Fang Yu berkata sambil tersenyum. Ini, tentu saja masuk akal. Kepala, kamu ingin. Su Jialu menyedot dan menyala, keringat dingin menetes di dahinya. Ya, air, subur tidak mengalir ke ladang orang luar, karunia ini, kita kumpulkan sendiri, kata Fang Yu. Kepala, kamu akan membunuh kami semua. Su Jialu terkejut. Melihat senyuman di wajah Fang Yu, Su Jialu dengan cepat memahami apa yang dimaksud Fang Yu. Kepala, kamu ingin berpura-pura? Su Jialu bertanya dengan mata terbuka lebar. Ya, Fang Yu mengangguk, saya sangat pandai melakukan hal semacam ini. Tapi menurutku orang-orang yang memberikan hadiahnya, tidak akan mempercayainya begitu saja. Bahkan jika kamu benar-benar mengambil alih, aku khawatir itu harus melalui banyak ujian. Lagi pula, itu adalah senjata suci. Su Jialu terkejut mengatakannya. Apapun prosesnya, kita bisa mencobanya. Bagaimanapun, kita tidak perlu menanggung konsekuensi apapun. Fang Yu berkata dengan ringan, senang rasanya bisa berbuat curang. Jika kamu tidak curang, mungkin kamu bisa mendapatkan sedikit pelepasan dari Paviliun Wandao. Informasi dari mereka yang menawarkan hadiah. Bagiku, itu lebih penting daripada segel Posan itu sendiri. Lalu kapan kita akan pergi? Tanya Su Jialu. Karena pesanan hadiah secara resmi dirilis besok, kita akan berangkat lagi besok. Fang Yu tersenyum. Setelah kembali ke gerbang Yuhua, Fang Yu segera pergi ke rumah di belakang gunung dan mulai membuat boneka. Yang ingin dia buat adalah 3 mayat sungguhan. Itu adalah Chen Ye, Zhong Chen, dan Su Jialu. Atas dasar pembuatan boneka, ditambah pancaran aura misterius, dan aura asli Fang Yu untuk menutupi mata orang-orang yang menipu Paviliun Wandao seharusnya tidak menjadi masalah. Butuh waktu 3 jam untuk membuat 3 mayat. Realisme mayat itu mengejutkan Chen Ye dan Su Jialu. Besok saya akan membawa ketiga mayat ini ke Paviliun Wandao di kota Tianlong dengan imbalan hadiahnya. Fang Yu memandang ketiga mayat yang tergeletak di tanah dengan kepuasan, dan berkata, mayat itu cukup realistis, tapi aku masih merasa kelihatannya terlalu palsu untuk diambil besok. Su Jialu menggaruk dahinya dan berkata, bahkan jika kamu bisa melewati level Paviliun Wandao, kamu tidak bisa melewati level tersebut dari orang-orang yang mengeluarkan perintah hadiah. Selanjutnya, apakah mereka benar-benar tahu berapa banyak murid yang saat ini ada di Sekte Yuhua? Juga tidak ada persyaratan yang jelas dalam urutan hadiah. Rasanya seperti seseorang membawa beberapa mayat di masa lalu, semua yang bisa mereka klaim. Fang Yu sebenarnya telah memikirkan keraguan yang dikatakan Su Jialu. Faktanya, jika hadiahnya keteraturan itu benar-benar ada dan isinya sama dengan yang dikatakan Gelao, terlalu samar dan banyak celah. Misalnya, bagaimana membuktikan bahwa jenazah yang dibawa adalah murid Yuhuamen?
Bagaimana membuktikannya? 3 mayat semuanya adalah murid Yu Huamen saat ini. Ini semua adalah masalah. Hanya saja Fang Yu tidak peduli dengan masalah ini. Yang harus dia lakukan sederhana, adalah mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari orang yang mengeluarkan hadiah. Dan menemukan paviliun Wandao dengan mayat untuk menukar hadiahnya adalah cara yang paling langsung dan kasar, tanpa memutarbalikkan. Jadi, tidak peduli berapa banyak celah yang ada, jangan repot-repot. Suatu malam berlalu dengan cepat, dan di pagi hari berikutnya, paviliun Wandao mengeluarkan perintah hadiah besar, yang menimbulkan sensasi di seluruh perbatasan selatan. Isi dari perintah hadiah adalah apa yang dikatakan Ge Lao dan Fang Yu kemarin. Namun, cakupan perintah hadiah terbatas pada batas selatan, dan tidak dikeluarkan di wilayah lain. Oleh karena itu, kekuatan hadiahnya sebenarnya jauh lebih kecil dari yang diperkirakan Fang Yu dan Su Jialu. Namun, karena keberadaan artefak suci segel Posan, perintah hadiah ini masih menimbulkan keributan. Bahkan jika perintah hadiah tidak dikeluarkan di paviliun Wandao di luar batas selatan, karena nama segel gunung yang rusak, daerah sekitarnya masih menerima berita tentang perintah hadiah ini. Hadiah ditawarkan untuk kepala semua murid sekte Yuhua kecuali Fang Yu, sang kepala. Hadiahnya adalah salah satu dari 10 artefak pengorbanan teratas. Hadiah seperti itu gelombang www.novelringan.com gelombang telah membuat hati para biksu tak terhitung jumlahnya. Bahkan banyak biksu yang sudah membuat rencana. Perbatasan selatan, di dalam kota kekaisaran. Hadiah untuk murid Yu Huamen. Di ruang kerja, Kaisar Abadi meletakkan buku di tangannya, mengerutkan kening dan menatap pria bertopeng di depan, dan bertanya, tidak ada hadiah untuk Fang Yu. Tidak, Fang Yu jelas dikeluarkan dari perintah hadiah. Jawab pria bertopeng itu. Mendengar jawaban ini, Kaisar Abadi mengistirahatkan dagunya dan mengerutkan kening. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dalam pemikiran yang dalam, kehidupan murid sekte Yuhua dihargai dengan segel gunung yang rusak. Ini untuk memprovokasi Fang Yu. Petik 2. Ya, itu provokatif. Jawab pria bertopeng itu. Menurutmu, siapa yang mengeluarkan perintah hadiah? Kaisar Abadi bertanya. Pria bertopeng itu terdiam beberapa saat, dan menjawab, saya tidak tahu. Itu menarik. Mari kita lihat bagaimana Fang Yu, yang sekarang bereinkarnasi sebagai orang suci, akan menghadapi krisis ini. Kaisar Abadi berkata sambil tersenyum tipis. Istana Timur, di Lingshan. Hadiah untuk kepala selain Fang Yu. Apa gunanya? Sang pangeran bertanya sambil mendengus dingin. Benar-benar aneh. Terlalu boros untuk mengeluarkan artefak suci seperti segel Posan untuk memberi hadiah kepada kepala sekelompok orang yang tidak penting. Bawahan di luar Lingshan berkata dengan ragu. Terus perhatikan masalah ini. Sang pangeran mencibir, reputasi Fang Yu saat ini di perbatasan selatan sangat keras. Kemudian dia harus menunjukkan kepada dunia bahwa dia, tuan yang berdaulat, bereinkarnasi dan orang pertama di perbatasan selatan. Bagaimana menghadapi ini? Petik 2. Saat perintah hadiah menimbulkan sensasi, seorang pria bertopeng hitam datang ke pintu masuk paviliun Wandao di kota Tianlong. Saat ini, sekelompok besar biksu sedang berkerumun di depan gerbang paviliun Wandao.